Dalam seri ke-229 ini, didukung oleh para pemain, Ivonero sebagai Sakawuni, Juni, Tato, Edi dan Joyo sebagai prajurit, Ibam sebagai Pak Tua, Wenda dan Billy sebagai orang-orang Majapahit, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Sakawuni bermaksud pergi ke Dukuh Majapahit, bukan untuk menemui Arya Kamandanu, melainkan untuk melampiaskan dendamnya pada ayah kandungnya sendiri, Banyak Kapu. Dia berkuda menuruni lereng Gunung Arjuna, dan tak lama kemudian dia sudah tiba di desa Kumeper. Sakawuni menghentikan kudanya ketika melihat ada 2 orang prajurit Kediri sedang menganiaya seorang warga desa. Dia benar-benar muak melihat tingkah laku 2 orang prajurit Kediri itu. Nah, sekarang aku sudah turun dari kuda. Apa yang kalian inginkan? Kau ini berani berlagak di depan kami. Kau pikir kami ini siapa, ha? Hei, ketahuilah, kami ini adalah prajurit-prajurit Kediri. Kau pasti melihat seragam prajurit Kediri yang kami kenakan. Kalau kau berani berlagak di depan kami, nasibmu akan sama seperti si tua bangka itu. Kami tidak akan segan-segan menyakitimu. Mengapa kalian menganiaya orang tua itu? Apa salahnya? Kami bisa menyelesaikan urusan kami sendiri. Ya, betul. Kau tidak perlu turut campur. Kalau kau mempunyai maksud-maksud baik, kau tentu tidak keberatan menceritakannya pada orang lain. Ada apa sebenarnya, Pak Tua? Mengapa kau sampai dianiaya mereka? Mereka mencari anak gadisku. Mereka ingin mengambil anak gadisku. Hei, Pak Tua! Kau bermaksud mencari perlindungan padanya, ha? Kau tidak akan bisa mencari perlindungan pada siapapun. Di Kediri ini, kamilah yang berkuasa. Prajurit-prajurit Kedirilah yang berkuasa. Kami bebas melakukan apa saja. Barang siapa berani menolak keinginan kami, kami bebas melakukan apa saja terhadap orang itu. Kau dengar, Pak Tua? Hai, apa kau juga mendengarnya? Tentu saja aku mendengarnya, prajurit goblok. Apa? Kurang ajar. Dia mengatakan kita prajurit goblok, Kakak. Iya, memang benar. Kalian memang prajurit-prajurit goblok. Kalau kalian ingin dihormati orang lain, kalian jangan berlaku goblok. Tunggu. Aku tahu. Kau pasti mempunyai sesuatu yang kau banggakan, sehingga kau berani berkacak pinggang di depan kami. Kakang, kita gebuk saja, Kakang. Kita sikat saja. Kurang ajar benar itu orang. Lancang benar mulut orang ini. Kalau kalian marah-marah seperti itu, kalian akan semakin nampak goblok. Tutup mulutmu. Tutup. Kami tidak akan membiarkanmu berkata seenak perutmu sendiri. Ha? Aku memang sudah terbiasa berbicara seperti itu. Kalau kalian tidak suka mendengarnya, silahkan pergi. Dan jangan lagi mengganggu orang tua itu. Weh, setan alat, akan kupatahkan tulang-tulangmu. Kurang ajar. Kau berani menangkis pukulanku. Hei, prajurit-prajurit Kediri yang goblok. Aku sudah tidak sabar lagi. Aku sudah terlalu muak melihat tingkah laku kalian. Hei, dengar. Aku bukan hanya akan menangkis pukulanmu, tahu? Aku akan membunuh kalian berdua sekarang juga. Hati-hati. Dia mempunyai ilmu kanuragan. Sakawuni langsung menyerang dengan gencar. Dia menggunakan jurus-jurus lengan 1000. 2 orang prajurit Kediri menjadi kalang kabut. Tapi nampaknya mereka merasa malu mengakui keunggulan lawannya yang hanyalah seorang wanita. Karena itu mereka berusaha mempertahankan diri. Sekalipun pukulan, sodokan ataupun tendangan Sakawuni berhasil bersarang ke tubuh mereka, mereka tetap berusaha untuk melawan. Mereka jatuh, tapi mereka kembali bangun dan berusaha melawan. Akhirnya Sakawuni memutuskan untuk menyudahi pertarungan. Gadis Tanipala itu segera melompat mundur sejauh 3 batang tombak.
main-main seperti ini. Kalian berdua bukanlah teman bermain yang baik. Aku tak ingin memperpanjang permainan yang menjemukan ini. Nah, bersiaplah prajurit-prajurit Kediri. Sakauni segera menutup telinganya dengan kedua belah telapak tangannya. Dua orang prajurit Kediri ternganga keheranan, tidak tahu apa yang akan dilakukan lawannya. Mereka hanya bersiap siaga di tempatnya masing-masing. Seorang menggenggam sebuah tombak, sedang yang seorang lagi menggenggam sebilah pedang pendek. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa bahaya maut siap mengancam keselamatan mereka. Tubuh Sakauni kelihatan bergetar dengan hebat. Mendadak kedua belah tangannya sudah menggenggam senjata yang bentuknya aneh. Senjata itu menyerupai sebuah sapu lidi yang sudah usang, tapi bahannya terbuat dari logam. Sapu itu bisa dikembang-kempiskan hingga menyerupai sebuah kipas panjang. Sakauni mendengus sebelum kemudian menyerang dengan garang. Ternyata kalian prajurit-prajurit yang hanya besar laga. Kerjamu hanya keluar masuk desa untuk mencari kesenangan. Nah, Pak Tua, lihat saja sendiri. Mereka sudah mampus. Mereka tidak akan bisa mengganggumu lagi. Oh, terima kasih, Neni. Terima kasih atas pertolonganmu. Mereka sudah sepantasnya mati, Pak Tua. Oh, mereka memang orang-orang jahat. Oh ya, Nini, siapakah sebenarnya Nini? Dan mau kemanakah Nini ini? Kalau Nini tidak keberatan, mampirlah parang sebentar ke rumahku. Rumahku tidak jauh dari sini. Terima kasih, Pak Tua. Maaf, aku terpaksa tidak bisa memenuhi permintaanmu. Aku harus segera meneruskan perjalanan. Kau mau kemana sebenarnya, Nini? Aku mau pergi ke Dukuh Majapahit, Pak Tua. Tahukah kau mana jalan yang paling dekat agar bisa segera sampai di Majapahit? Iya, Majapahit masih cukup jauh dari sini, Nini. Ya, tapi kalau Nini mau mencari jalan pintas, terus saja. Iya. Ikuti saja jalan ini. Nanti Nini akan sampai di sebuah bukit. Jalan yang paling dekat menuju Majapahit adalah melewati punggung Gunung Anjasmara, Nini. Iya, terima kasih, Pak Tua. Terima kasih atas keterangannya. Nah, permisi. Aku harus meneruskan perjalanan. Oh ya, siapakah nama Nini? Siapakah namamu, Nini? Namaku Sakawuni, Pak Tua. Iya. Sakawuni. Rasanya aku belum pernah mendengar nama itu. Tapi ya siapapun namanya, jelas dia adalah seorang pendekar wanita yang hebat. Hanya dalam satu gebrakan, dia sudah mampu merobohkan 2 orang prajurit Kediri. Ya, kalau saja banyak pendekar seperti Sakawuni, kukira prajurit-prajurit Kediri tidak akan mampu berkutik lagi. Prajurit-prajurit Kediri. Rasakan. Mampus kau sekarang, modar. Itulah upahnya orang yang suka bertindak kejam dan sewenang-wenang. Kalian ini memang manusia-manusia berhati binatang. Tapi sekarang lihatlah prajurit-prajurit Kediri ini. Orang tua warga desa Kumeper itu mengambil sepotong kayu yang tergeletak di pinggir jalan.
Kemudian dia melangkah menghampiri 2 orang prajurit Kediri yang sudah terbujur menjadi mayat. Prajurit Kediri, apa yang bisa kau lakukan sekarang? Apa kalian masih bisa merampas harta kami? Ayo, jawab. Jangan diam saja. Apa kau masih bisa merampas ternak kami sekarang? Ayo, jawab. Mana itu suara ketawamu yang sombong? Mana? Mana itu wajah-wajahmu yang beringas? Mana itu suaramu yang menggelegar seperti guru tanpa hujan? Mana? Kau pasti tidak akan bisa menjawabnya sekarang. Kau tidak akan mampu berbuat apa-apa selain membisu 1000 bahasa. Kau akan diam selamanya. Tapi itulah yang terbaik untuk orang-orang semacam kalian ini. Kalian lebih punya makna dengan diam seperti itu. Aku tahu kalian sudah mampus. Kalian tidak akan mampu membalas apa-apa. Tapi aku akan terus menggebukmu sampai puas. Pak tua itu, mungkin karena dendam yang bernyala-nyala dalam dadanya, terus menggebuk prajurit-prajurit Kediri yang sudah jadi mayat. Dia terus memukul dengan bertubi-tubi, memukul wajahnya, kakinya, perutnya, dadanya, punggungnya. Tapi mendadak dia berhenti memukul, karena tiba-tiba terdengar derap orang-orang berkuda mendekat. Kurang ajar. Orang tua ini telah membunuh 2 orang teman kita, Kakang. Tidak. Bukan hamba yang membunuh mereka, Tuan. Bukan hamba yang membunuh mereka. Nah, kalau bukan kau, lalu siapa lagi? Jangan bohong, Pak Tua. Kami melihatmu dari jauh sedang menggebuk teman-teman kami itu. Itu buktinya. Bonggol kayu hutan itu masih berada di tanganmu. Apakah kau masih mau mungkir? Tidak, Tuan. Sungguh, bukan hamba yang membunuh mereka. Ya, mana mungkin hamba berani membunuh prajurit Kediri. Hamba sudah tua begini. Hamba tidak mempunyai kepandaian ilmu kanuragan, Tuan. Kami tidak akan mempercayai pengakuanmu, Tua Bangka. Kau harus menebus perbuatanmu dengan nyawamu. Ayo, bunuh saja orang tua itu. Bunuh saja. Dan setelah itu, kita geledah seluruh desa Kumoper ini. Kita tanya pada seluruh warga desa, siapa yang telah berani membunuh teman-teman kita. Kalau mereka tidak mau memberikan keterangan, kita gasak sekalian. Ayo cepat, bunuh dia. Bunuh dia! Tidak, jangan bunuh hamba, Tuan. Jangan bunuh hamba, Tuan. Jangan bunuh hamba. Jangan bunuh hamba, Tuan. Jangan bunuh hamba. Hanya dalam waktu singkat, prajurit-prajurit Kediri dapat membereskan orang tua yang diduga membunuh 2 orang teman mereka. Mayat orang tua itu segera dicampakkan ke pinggir jalan. Tubuhnya penuh luka akibat tusukan ataupun sabetan benda-benda tajam. Nah, sekarang mari kita geledah desa Kumoper ini. Ayo!
Kediri segera menggeledah desa Kumoper. Lurah desanya ditangkap. Mereka memasuki rumah-rumah dan memeriksa tempat-tempat yang kelihatan mencurigakan. Mereka sangat kesal karena tidak memperoleh keterangan yang memuaskan. Dan akibatnya, mereka membantai warga desa Kumoper. Demikianlah, desa Kumoper akhirnya menjadi ajang pembantaian prajurit-prajurit Kediri. Ada 24 orang warga desa terbunuh. Sementara itu Sakawuni masih terus berkuda menuju Padukuhan Majapahit. Setelah melintasi punggung Gunung Anjasmara, dia istirahat semalam di sebuah gua. Kemudian pagi harinya dia meneruskan perjalanan menuju Padukuhan Majapahit. Seharian dia duduk di atas punggung kudanya. Sakawuni memasuki perbatasan desa Majapahit ketika malam mulai turun. Siapa kau? Dan mau apa kau datang kemari? Aku mau pergi ke Padukuhan Majapahit. Apa keperluanmu? Kami harus tahu apa keperluanmu. Hah? Kami ditugaskan untuk menjaga perbatasan desa ini. Apakah kalian orang-orang Majapahit? Ya sudah jelas, kami orang-orang Majapahit. Kami ditugaskan untuk memeriksa siapapun juga yang ingin memasuki wilayah Majapahit. Ya. Bagaimana kalau aku tidak mau diperiksa? Kalau kau tidak mau diperiksa, tentu saja kami akan menghalang-halangi perjalananmu. Ya, Sebab jelas kau mempunyai maksud yang tidak baik. Aku datang ke Majapahit memang tidak untuk menjadi sahabat orang-orang Majapahit. Hiya! Hiya! Dua orang warga desa Majapahit itu terkejut karena mendapat serangan yang tiba-tiba. Tapi nampaknya mereka mempunyai ilmu kanuragan yang lumayan, sehingga segera mereka bisa menguasai keadaan. Pertarungan sengit pun terjadi. Sakawuni terus memburu dua orang Majapahit yang berusaha menghalang-halangi jalannya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah akhirnya Sakawuni akan masuk ke desa Majapahit untuk menemui banyak kabut? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.